Dimas Day on air in 3, 2, 1. Salam Dimas, salam Day. This is Dimas Day. Okay, this video I will explain about something important in our daily life. But I'm Indonesian people, so I will explain it in Indonesian language. So for you international viewers, don't worry about it, because I will use subtitle below, so you will understand what I will explain to you. So here we go. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas D, dan saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen, sesuatu yang paling penting di kehidupan kita. Manajemen. Apa itu manajemen? Sebelum kita mengetahui tentang manajemen, pastinya kita tahu bahwa hidup di dunia ini pasti selalu ada perencanaan dan tindakan nyata. Perencanaan dan tindakan nyata. Jangan bingung, saya akan menjelaskannya. Semua yang kita lakukan pasti dilepas dari apa yang kita rencanakan dan apa yang akan kita lakukan di dunia nyata, yang biasanya kita kenal dengan manajemen. Kembali lagi, apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu kemampuan berorganisasi dan koordinasi dalam aktivitas-aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencapai target-target tertentu. Manajemen sudah menjadi panduan dalam setiap langkah yang kita tempuh dalam dunia ini, baik secara individu maupun kelompok. Tapi manajemen biasanya digunakan dalam hal bisnis atau hal ekonomi, atau setidaknya hal yang berhubungan dengan keuangan, finansial. Tapi kenapa kau bisa bilang itu bisa digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang bagus. Justru manajemen itu tidak hanya berbau bisnis dan ekonomi. Manajemen bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam setiap bidang. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan manajemen ini dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana Anda menjelaskan tentang manajemen yang bisa digunakan dengan mudah? Tenang. Saya bisa menjelaskan Anda tentang bagaimana manajemen ini mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perhatikan dengan baik dan tetap tonton ini. Stay tune. Oke, berdasarkan riset yang saya lakukan di internet, di sosial media, dan di lingkungan masyarakat, manajemen ini memang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa menyebutnya dengan sebutan simple management. Simple management adalah manajemen dasar yang bisa dipelajari oleh semua orang di semua kalangan, laki-laki atau perempuan, muda dan tua, dan single atau married. Ya, itu patut diperhatikan ya. Struktur dari simple management ini bisa kita singkat dengan POACE. POACE. Ya, POACE. Akan saya jelaskan mengenai apa arti dari singkatan itu satu demi satu. Yang pertama adalah P, yaitu planning. Planning adalah di mana orang-orang membuat suatu rencana yang disusun dalam bentuk apapun. Menyusun sebuah rencana sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Contohnya seperti apa planning ini? Contohnya cukup mudah. Kita ambil contoh dari grup yang membuat film atau production yang membuat film. Ketika ingin membuat sebuah film, hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat film adalah: pertama, menyusun skenario; kedua, menentukan setting; dan ketiga, menyusun naskah atau skrip untuk para pemain yang akan memainkan perannya masing-masing. Contoh singkat itu bisa merepresentasikan tentang planning. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Lanjutkan. Ya, saya juga lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke tahap 2. Yang kedua adalah O, yaitu organizing. Organizing adalah di mana orang-orang membagi tugas sesuai dengan rencana yang telah disusun, membagi posisi dan menentukan waktu yang digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikan contoh lagi. Oke, kembali ke contoh sebelumnya. Setelah menyusun skenario, setting, dan naskah, direktur yang berperan sebagai pemimpin mulai membagi tugas kepada para anggotanya masing-masing. Ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi juru kamera, ada yang menjadi pemegang mic, ada yang menjadi penata rias, ada yang menjadi
pemain film, dan lain sebagainya. Lalu, waktu kapan mereka mulai mengambil take itu juga merupakan suatu pembagian dalam waktu atau dalam durasi. Semua bagian pekerjaan itu dibagi sesuai dengan rencana yang telah disusun dan juga menyesuaikan kemampuan para anggotanya. Saya ingin bertanya tentang kemampuan para anggota. Apakah itu juga merupakan suatu perencanaan sebelumnya? Tentu saja, dengan mengenal anggotanya sendiri dan diri dia sendiri, planning dibutuhkan dalam step tersebut. Oh, jadi begitu. Lanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjutkan. Yang ketiga adalah A, yaitu action. Action adalah di mana semua plannya telah disusun dan pembagian yang telah terorganisir mulai dibuat nyata, artinya mulai mengambil tindakan nyata. Seperti sutradara yang bertugas mengambil alih pengambilan film, juru kamera yang bertugas mengambil setiap take dengan menggunakan kamera, penata rias yang merias para pemain agar terlihat cantik dan menawan di depan kamera, pemegang mic yang selalu menahan mic besar agar tidak masuk ke dalam frame kamera, dan pastinya pemain film yang memerankan watak dan pertokohan masing-masing. Dan masih banyak lagi bagiannya. Jadi semua yang kita rencanakan, yang kita bagi, lalu itu semua akan menjadi tindakan nyata, benar tidak? Ya, benar sekali. 100. My nigga. Oke, saya harap sampai sini Anda mengerti. Jika tidak, bisa komen di bawah. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat adalah C, yaitu control atau controlling. Kontrol adalah di mana orang atau pemimpin atau siapapun yang bertanggung jawab kepada anggotanya atau dirinya sendiri mengatur kendali dirinya atau orang lain agar tidak keluar dari rencana sebenarnya, di mana semua pergerakan oleh anggota akan diawasi oleh pemimpinnya sendiri atau dirinya sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Step control ini sangat penting agar semua plan yang disusun dan pembagian tugas tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya. Direktur sebagai pemimpin bertugas mengawasi dan memerhatikan jalannya aktivitas pembuatan film, mulai dari persiapan, pengambilan, dan juga pengeditan film. Itu semua diperhatikan secara teliti agar semua anggotanya atau dirinya sendiri tidak keluar dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Tidak seenaknya melakukan sesuatu ya. Jadi kita harus mengontrol diri dan juga mengontrol orang lain dalam melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. Tentu saja 100 buat Anda. Main nigga. Oke, thank you. Kembali lagi ke saya dan mari kita lanjut ke step terakhir. Yang kelima adalah E, yaitu evaluation. Evaluation adalah tahap yang cukup penting di mana semua tahapan termasuk planning, organizing, action, and control akan dievaluasi. Evaluasi artinya mendiskusikan apa saja yang telah direncanakan dan dilaksanakan, kemudian mulai dilihat apa saja yang menjadi faktor kelebihan dan kekurangan yang telah diraih oleh hasil aktivitas tersebut. Jadi bukan hanya masalah mengenai faktor kesalahan yang telah diraih, melainkan faktor kelebihan yang telah diraih pula, sehingga kita bisa mengevaluasi atau mendiskusikan semua hasil aktivitas kami. Benar tak? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Terima kasih telah menambahkan. Kembali ke contoh sebelumnya, di mana direktur dan para anggotanya membuat film. Jadi setelah direktur bersama anggotanya berhasil menciptakan sebuah film yang mereka rencanakan, mereka melihat atau memerhatikan apa yang menjadi faktor kesalahan atau kelebihan yang telah diraih dalam film itu, seperti pemainnya, pengambilan take-nya, suara dan musiknya, rias wajahnya, perwatakannya, editannya, dan masih banyak lagi. Jadi setiap bagian diteliti secara detail dan diperhatikan dengan baik, sehingga semua anggotanya tahu di mana letak kelebihan dan kekurangan yang telah diraih. Saya sudah mengerti sekarang tentang struktur manajemen yang disingkat POACE ini. Tapi, bagaimana struktur manajemen ini bekerja? Apakah secara statis atau dinamis? Pertanyaan bagus. Justru struktur manajemen ini bersifat dinamis, artinya terus berjalan dan tidak akan berhenti. Struktur ini akan selalu aktif
dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali diaktifkan, akan mulai berjalan dari tahap awal sampai tahap akhir, kembali lagi ke tahap awal sampai tahap akhir, kembali lagi ke tahap awal, dan seterusnya. Apakah cuma di bidang perfilman saja kita bisa tahu tentang manajemen ini nih? Saya bisa menjawab itu dengan gampang. Jawabannya adalah tidak. Seperti yang saya bilang tadi, struktur manajemen ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin jalan-jalan atau rekreasi ke wisata air langganan, pergi ke restoran dan makan, belajar di rumah atau di sekolah sebelum ujian, membentuk sebuah organisasi, klub atau komunitas, dan merencanakan suatu program kerja lalu dilaksanakan, menyusun nada dan lirik lagu baru yang ingin diciptakan, latihan bareng rekan band dengan lagu yang ingin ditampilkan, menyiapkan alat masak dan bahan makanan yang ingin disajikan, bermain game bersama teman dan rekan, membersihkan kamar-kamar dan meletakkan barang-barang yang berantakan, memeriksa perlengkapan dan surat-surat berkendara sebelum jalan, mandi dan sarapan sebelum berangkat ke kampus dari kosan, sikat gigi sebelum tidur di atas kasur yang nyaman, dan lain-lain kan. Intinya, semua hal yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat nanti pasti ada manajemen tersendiri, man. Wah, super sekali. Ya kan, super sekali, guys. Super sekali. Oke. Thanks for the compliment. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang simple management atau manajemen dasar yang selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ingin mencapai apa saja yang ditargetkan merupakan suatu misi dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri. Jadi, manajemen akan selalu ada dan tidak akan lepas dari kehidupan kita sendiri. Dan tidak akan lepas pula dari struktur yang sudah ada sejak dahulu kala. Like this video, comment on the below, and subscribe this channel. And don't forget to follow all of my social media in the description. This is Dimas Day, and remember, keep spirit and stay creative. Dimas Day out. Okay, my job is done.